Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat di pagi hari ini, dengan bahagia dan sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 1-10, biar menjadi panduan hidup kita untuk berjalan di hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 9 Mei 2023. Yohanes pasal 6 ayat 1-10. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata padanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Pekerjaannya membuktikan dia Allah. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus Kristus menyembuhkan pada hari Sabat di kolam Betesda, orang-orang Yahudi makin menunjukkan ketidaktahuannya tentang siapakah Kristus yang sebenarnya. Walau apa yang diperbuat Yesus seharusnya membuat mereka makin paham bahwa tak ada manusia yang mampu menyembuhkan penyakit serta membuat mujizat-mujizat sehebat ini, setelah ia pun dapat mengampuni dosa, sebagaimana yang dikatakannya kepada orang yang disembuhkan di kolam Betesda itu. Karena banyak yang membenci Yesus bahkan ingin membunuhnya, maka ia memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah anak tunggal Allah. Dan apa yang sedang dikerjakannya adalah pekerjaan Allah. Apa yang dikerjakannya juga adalah pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Allah. Itulah sebabnya dengan ucapan-ucapannya yang cukup keras menyaksikan bahwa dia adalah Allah, sekarang Yesus menghadapi kelompok lain di sekitar Danau Tiberias. Di tempat ini, Yesus mengajarkan orang banyak yang mengikutnya melalui pekerjaannya untuk percaya bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri. Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi untuk memenuhi kebutuhan pokok 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mujizat ini juga dicatat dalam keempat Injil lainnya. Bahwa melalui apa yang dilakukan Yesus Kristus, mereka menyaksikan keajaiban pekerjaannya. Ia memperkenalkan dirinya yang peduli dengan kebutuhan umat. Untuk itulah ia datang ke dalam dunia, yang tidak pandang bulu. Paling penting ia berkuasa merangkul semua umat. Ia tak dapat memberi apapun yang mereka butuhkan dengan cara mujizat-mujizatnya. Saudara-saudaraku, bagaimana komentar mereka semua menyaksikan apa yang telah Yesus buat? Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Namun komentar yang baik ini tidak diikuti kemurnian dan ketulusan motivasi. Seharusnya mereka menyembah dia, sebab dia bukan hanya nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah sendiri. Bukan untuk menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang layak mereka sembah, tapi mereka menjadikannya sebatas nabi yang dapat melakukan mujizat. Saudara sekalian, apakah kesan kita tentang Yesus? Secara pribadi, para murid Filipus dan Andreas menyaksikan secara langsung pekerjaan mujizat ini. Seharusnya mereka memiliki pengalaman pengenalan lebih mendalam kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes tidak menceritakan bagaimana reaksi mereka.
Kita pun sering tidak memberi reaksi terhadap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita pikir semua yang terjadi itu terjadi begitu saja dan kebetulan. Kita lupa bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kontrol Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketika kita tidak memberi respon terhadap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, ini sangat membahayakan iman kita. Setiap pekerjaan Tuhan seharusnya membawa kita pada keyakinan yang semakin memperkokoh iman kita kepadanya. Makin bersyukur bahwa Ia peduli apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ia tahu yang kita perlukan, Ia tahu yang kita butuhkan. Dan puji Tuhan, saudara-saudaraku, para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, sebab Ia peduli dan akan melakukan sesuatu untuk menolong umat-umatnya yang sedang membutuhkannya. Ia akan membuka jalan. Dan inilah kekuatan serta penghiburan kita, sebab Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak karena pagi hari ini kami boleh merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau penunjuk jalan, supaya kami dapat menikmati keselamatan di dalam Allah Bapa yang Engkau kerjakan bagi kami. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak karena Engkau tahu yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Dan Engkau dapat melakukan segala perkara di luar dari yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa karena kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah apa yang sedang kami gumuli, cita-cita kami sekeluarga, pelayanan-pelayanan kami, pekerjaan yang kami hadapi di tengah-tengah masyarakat dan pengabdian kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menyelesaikannya. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya sepanjang hari ini kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa dan mengingat saudara-saudara yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh mereka karena sakit penyakit. Tidak ada daya mereka ya Tuhan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, selain daripada Engkau. Karena itu Tuhan, tolonglah mereka untuk percaya kepadamu senantiasa, bahwa Engkau punya cara untuk menolongnya. Engkau sungguh-sungguh peduli dengan keadaan kami, anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, karena kami tidak sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Berkati mereka yang sedang bersedih, berkati mereka yang sedang menghadapi jalan buntu. Berkati anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi setelah mereka lulus dari sekolah-sekolah lanjutan. Bahkan anak-anak kami di bangku studi akan melanjutkan pendidikan dari tahap ke tahap. Kami berdoa supaya mereka semua di dalam kendali, pimpinan dan tuntunan Allah sendiri. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.